Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sofan Nur Hidayah dengan NIM H54012210003. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai AR, MA, ARMA, dan juga ARIMA. Yang kemudian nantinya saya akan memberikan video tutorial untuk menggunakan aplikasi Stata dalam analisis ARIMA. Nah, kita masuk ke dalam apa itu ARMA, ARMA, dan juga ARIMA. AR itu autoregressive, menggunakan nilai masa lalu untuk prediksi. Nah, sementara MA itu moving average, yaitu memanfaatkan error masa lalu, dan ARMA ini menggabungkan keduanya untuk data stasioner, sedangkan ARIMA menambahkan diferensiasi agar dapat menangani data non-stasioner. Nah, mengapa sih model itu digunakan? Model ini membantu menganalisis pola historis dan membuat prediksi yang akurat dalam berbagai bidang, seperti keuangan, bisnis, cuaca, dan juga kesehatan. Dan juga siapa sih yang menggunakannya? Nah, model ini juga dapat digunakan oleh ekonom, analisis keuangan, data saintis, ahli cuaca, serta peneliti dalam berbagai disiplin ilmu. Dan di mana model ini dapat diterapkan? Model ini dapat diterapkan di dalam keuangan seperti harga saham dan juga suku bunga. Begitupun dalam bisnis seperti dalam permintaan produk, dalam lingkungan seperti dalam perubahan iklim, dan juga dalam kesehatan seperti prediksi penyakit. Dan selanjutnya, kapan model ini digunakan? Nah, model ini dapat digunakan ketika terdapat data deret waktu atau time series yang menunjukkan pola tertentu dan metode statistik lain kurang efektif, terutama untuk peramalan data stasioner seperti ARMA atau non-stasioner seperti ARIMA. Dan yang terakhir, bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu AR memprediksi berdasarkan nilai historis, MA berdasarkan error, dan ARMA menggabungkan keduanya. Sedangkan ARIMA menambahkan diferensiasi agar lebih efektif untuk data non-stasioner. Baik, mungkin cukup sekian untuk penjelasan singkatnya. Selanjutnya kita akan berlanjut ke video tutorial penggunaan aplikasi Stata untuk pengujian analisis ARIMA. Nah, sekarang kita mempunyai data dulu. Di sini saya mempunyai data tahunan, yaitu dengan variabel PDK atau kepadatan penduduk. Langkah pertamanya yaitu saya copy dulu, kemudian kita masuk ke aplikasi Stata. Nah, di sini kita klik data editor di bawah statistik, lalu kita paste saja. Kita klik yang variable names. Nah, ini sudah ada ya, kemudian kita tutup saja. Nah, kemudian di sini kita klik tulis di komen di set tahun. Lalu enter. Nah, di sini sudah benar bahwa datanya merupakan tahunan dari 2002 sampai 2021. Nah, selanjutnya kita akan menguji apakah data yang kita miliki itu stasioner atau tidak. Pertama, kita akan menguji non-formal dengan graphics, lalu time series graphs, line plots, red, di sini PDK, accept, lalu oke. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat ya bahwa data ini tidak stasioner karena dia tidak memiliki rata-rata yang konstan. Lalu kita tutup saja dan kita akan menguji stasioner dengan cara formal, yaitu statistik, time series, test, ADF unit root test, klik. Lalu di sini kita variabelnya PDK, lalu oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tes statistiknya ini lebih besar daripada critical value 1%, 5%, maupun 10%, dan juga p-value-nya ini lebih besar daripada 0,05 yang mana data ini belum stasioner. Maka dari itu, kita akan membuat diferensiasinya. Kita klik yang ini, klik saja yang the fuller, lalu di depan PDK kita klik D titik, lalu enter. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa tes statistiknya ini sudah lebih kecil daripada critical value yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian p-value-nya juga sudah lebih kecil daripada 0,5 yang menunjukkan bahwa data yang sudah kita differencing adalah data stasioner. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis ARIMA-nya. Pertama, kita akan menganalisis MA-nya, moving average-nya, dengan AC D titik PDK. Lalu enter. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa yang abu-abu adalah batas parallelogram dan
yang mendekati dengan batas korelogram adalah pada leg pertama. Dan dapat disimpulkan bahwa cutting off-nya berada pada leg pertama dalam MA. Lalu kita tutup. Dan sekarang kita akan analisis AR-nya dengan cara PAC D titik PDK. Lalu enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada leg yang melebihi batas korelogram, yaitu pada leg 6. Dan setelahnya adalah legnya masuk. Maka dapat kita simpulkan bahwa AR-nya itu cutting off di leg 6. Oke, kita tutup aja yang ini. Kemudian kita akan menganalisis ARIMA ya, dengan cara kita tulis ARIMA, kemudian PDK, koma, ARIMA, lalu kita masukkan ordonya. Yang pertama adalah ordo AR yang tadi 6, kemudian 1 ini adalah I-nya atau integrated-nya karena kita di sini datanya sudah melakukan first difference. Lalu 1 ini adalah leg dari MA. Lalu kita enter saja. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa p-value-nya ini belum signifikan ya, karena belum lebih kecil daripada 0,05. Nah, selanjutnya kita mau stat IC. Nah, kita lihat di sini EIC-nya itu min 62,7. Selanjutnya kita akan membandingkan dengan ordo yang lain. Kita klik saja yang di sini. Lalu 6-nya kita ubah menjadi 1 karena kita ingin melihat ordo yang 111. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa p-value-nya ini juga belum signifikan karena belum kurang dari 0,05. Lalu kita klik stat IC-nya lagi, kita cek lagi, enter lagi. Nah, di sini stat IC-nya malah membesar ya. Yang tadinya min 62,7 malah jadi min 6,2, min 62,2. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa dibandingkan ordo yang kedua, bahwa ordo yang pertama itu lebih baik yang ordo 611. Maka kita dapat menggunakan ordo 611 untuk memprediksi. Lalu karena kita menggunakan ordo yang 611, kita klik lagi yang ini, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan mengeksplorasi data atau memprediksi data di tahun-tahun berikutnya. Pertama, kita bisa klik statistik, lalu time series, setup dan utilities, lalu add observation to time series data. Nah, karena ini merupakan jangka pendek, jadi kita cukup 3 tahun saja. Lalu oke. Nah, sudah begini. Kemudian kita lihat data editornya. Di sini dia sudah bertambah ya, namun memang belum ada datanya. Lalu kita tutup lagi saja. Dan sekarang kita akan tulis di komen untuk memprediksinya, yaitu predik FCDPK, maaf FCPDK, koma Y, dynamic, buka kurung 2022 tutup kurung. Nah, kenapa 2022? Karena kan data kita sampai 2021 aja dan kita ingin memprediksi dari 2022 dan setelahnya. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita lihat lagi yang data editor. Nah, di sini sudah ada ya yang di variabel FCPDK bahwa di tahun 2022, 2023 dan 2024 ini sudah ada data peramalan yang tersedia, yaitu ada 1,4, 1,4 dan juga 1,5. Dan di sini kita sudah melakukan eksplorasi data dalam jangka pendek. Nah, mungkin cukup sekian ya video tutorial untuk pengujian analisis ARIMA menggunakan aplikasi Stata. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.